7 kebiasaan malam yang merusak kualitas tidur lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang kembali di video edukasi kesehatan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan pikiran, dan tidur yang berkualitas setiap malam. Saya Dr. Hendra Handoko, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membahas satu hal yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan, yaitu kualitas tidur. Banyak lansia yang berkata kepada saya, "Dok, saya tidurnya lama. Dok, saya sudah tidur dari jam 8 malam. Dok, saya jarang begadang." Tetapi kenyataannya, saat bangun pagi badan tetap terasa lelah, kepala berat, mudah emosi, tidak bersemangat, dan siangnya mengantuk terus. Masalahnya seringkali bukan pada lamanya tidur, tetapi pada kebiasaan malam hari yang tanpa disadari merusak kualitas tidur secara perlahan. Hari ini, kita akan membahas 7 kebiasaan malam yang sering terjadi pada lansia dan diam-diam menghancurkan kualitas tidur. Mari kita bahas kebiasaan tersebut satu persatu ya, Bapak Ibu semua. 1. Membawa masalah siang hari ke tempat tidur. Bapak dan Ibu, otak kita itu seperti kantor. Ada jam kerja dan ada jam tutup. Masalahnya, banyak orang sudah rebahan, tetapi pikirannya masih bekerja. Mengingat masalah keluarga, memikirkan uang, mengulang kejadian siang hari, menyesali hal yang sudah lewat. Akibatnya apa? Hormon stres tetap tinggi, detak jantung tidak turun, otot tidak benar-benar rileks. Badannya memang di kasur, tetapi pikirannya keliling kemana-mana. Ini membuat tidur menjadi dangkal dan mudah terbangun. 2. Bermain gawai sampai menjelang tidur. Banyak yang berkata, "Cuma sebentar, Dok." Padahal sebentar versi gawai bisa 30 menit sampai 1 jam. Cahaya dari layar ponsel atau televisi menipu otak seolah-olah masih siang hari. Akibatnya, hormon melatonin, hormon tidur, tidak keluar maksimal. Mata lelah, tapi otak tetap segar. Sulit terlelap. Inilah penyebab lansia merasa capek, tapi tidak mengantuk. Makan terlalu malam dan terlalu banyak. Sistem pencernaan bukan mesin lembur. Kalau perut masih bekerja keras mencerna makanan, aliran darah fokus ke perut. Jantung bekerja lebih berat. Asam lambung mudah naik. Tidur jadi tidak nyaman. Dada terasa panas, tenggorokan tidak enak, dan posisi tidur tidak pernah pas. 4. Minum kafein tanpa sadar. Bapak dan Ibu, kafein itu bukan cuma dari kopi. Kafein juga ada di teh, coklat, minuman energi, beberapa suplemen. Efek kafein bisa bertahan 6-8 jam. Artinya, kalau diminum sore hari, malamnya mata bisa tetap segar. Akibatnya, tidur tertunda dan kualitasnya menurun. 5. Kondisi kamar tidur tidak mendukung. Tubuh manusia itu sederhana. Ia ingin gelap, sejuk, tenang. Kalau kamar terlalu terang, terlalu panas, atau terlalu bising, otak akan tetap siaga. Tidur jadi dangkal, mudah terbangun, tidak menyegarkan. 6. Jam tidur tidak konsisten. Hari ini tidur jam 9 malam, besok jam 12 malam, lusa jam 2 pagi. Jam biologis tubuh jadi bingung. Akibatnya, tubuh tidak tahu kapan harus mengantuk. Pagi hari terasa berat, siang mudah mengantuk.
Ini sangat sering terjadi pada lansia. 7. Terlalu lama rebahan sebelum tidur. Kasur seharusnya identik dengan tidur, namun sering dijadikan tempat menonton, tempat main ponsel, tempat mikir panjang. Otak kehilangan sinyal bahwa kasur sama dengan tidur. Akibatnya, saat waktunya tidur, tubuh justru lebih siaga. Dampak jangka panjang tidur buruk pada lansia. Bapak dan Ibu, tidur yang buruk bukan cuma bikin ngantuk. Dalam jangka panjang, kualitas tidur yang rusak berkaitan dengan tekanan darah tinggi, gula darah tidak stabil, obesitas, penurunan daya tahan tubuh, gangguan irama jantung. Ini bukan menakut-nakuti, ini fakta medis. 5 tips tambahan agar tidur lebih teratur dan berkualitas pada lansia. 1. Bangun di jam yang sama setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur yang baik tidak dimulai saat malam, tetapi justru dimulai dari pagi hari. Usahakan Bapak dan Ibu bangun di jam yang sama setiap hari. Tidak berbeda jauh antara hari biasa dan hari libur. Kenapa ini penting? Karena tubuh kita memiliki jam biologis. Kalau jam bangun berubah-ubah, tubuh jadi bingung kapan harus mengantuk, segar, istirahat. Akibatnya, malam hari jadi susah tidur, atau tidurnya dangkal dan sering terbangun. Ingat ya, lebih baik bangun agak pagi dan ngantuk lebih cepat malamnya, daripada bangun siang tapi malamnya gelisah. 2. Terpapar sinar matahari pagi setiap hari. Sinar matahari pagi adalah obat tidur alami yang gratis. Cukup lakukan salah satu. Duduk di teras rumah, jalan pagi ringan, menyapu halaman, berdiri dekat jendela yang kena matahari. Lakukan 10-20 menit sebelum jam 9 pagi. Manfaatnya, mengatur hormon melatonin, hormon tidur, membuat malam hari lebih mudah mengantuk, membantu kualitas tidur lebih dalam. Banyak lansia sulit tidur bukan karena penyakit, tetapi karena kurang kena matahari pagi. 3. Batasi tidur siang, jangan terlalu lama. Tidur siang boleh, tapi harus ada aturannya. Aturan aman untuk lansia. Maksimal 20 hingga 30 menit. Jangan tidur siang setelah jam 3 sore. Kalau tidur siang terlalu lama, malam hari jadi sulit tidur, jam biologis kacau, tidur malam jadi dangkal. Kalau siang terasa mengantuk, cukup duduk santai, tarik nafas dalam, pejamkan mata sebentar tanpa benar-benar tidur. 4. Buat ritual tenang sebelum tidur. Tubuh lansia perlu sinyal bahwa hari sudah selesai. Buat kebiasaan yang sama setiap malam, misalnya mandi air hangat, minum air hangat, membaca ringan, berdoa dengan tenang, mendengarkan musik lembut. Lakukan 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Hindari berita yang bikin emosi, obrolan berat, mengingat masalah lama. Karena kalau pikiran aktif, tubuh tidak akan mau tidur. 5. Jadikan kasur khusus untuk tidur. Ini sering diabaikan, tapi sangat penting. Kasur sebaiknya hanya untuk tidur. Hindari menonton TV lama di kasur, main HP di kasur, makan di kasur, memikirkan masalah di kasur. Kenapa? Karena otak perlu asosiasi. Kasur sama dengan tempat tidur. Kalau kasur dipakai untuk banyak hal, otak jadi bingung dan tetap siaga.
Bapak dan Ibu, tidur yang teratur bukan soal obat tidur, tetapi soal kebiasaan yang konsisten. Dengan tidur yang baik, tekanan darah lebih stabil, gula darah lebih terkontrol, daya tahan tubuh lebih kuat, emosi lebih tenang, risiko penyakit jantung dan stroke bisa ditekan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur adalah vitamin paling murah dan paling kuat. Tanpa tidur yang berkualitas, obat tidak bekerja maksimal. Suplemen tidak optimal. Tubuh sulit memperbaiki diri. Tubuh sebenarnya sangat pintar, asal diberi sinyal yang tepat. Kalau malam hari ingin tidur lebih baik, ingatlah bahwa tidur bukan soal cepat merem, tetapi soal memberi izin tubuh untuk tenang. Saya Dr. Hendra Handoko. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke keluarga atau sahabat yang sering berkata, "Saya tidurnya lama kok, tapi rasanya capek terus." Sampai bertemu di video edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.